Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjut ya materi himpunannya ya. Sekarang kita ke kardinalitas himpunan. Maaf. Nah, apa itu kardinalitas himpunan? Jadi kalau misalkan kita sedang membicarakan ada berapa sih anggota dari suatu himpunan, kita namanya kardinalitas, kita lambangkan dengan NA. Jadi kalau ibu misalnya punya B, itu bilangan prima yang kurang dari 20, berarti kan isinya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, di sini kita bisa hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NB-nya ada 8. Nah, kalau ini NT-nya ada 5, tinggal dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya? Ini. Sekarang, ada yang namanya himpunan berhingga dan ada yang himpunan tak hingga. Apa bedanya? Kalau himpunan hingga berarti jumlah anggotanya itu terbatas. Kalau himpunan tak hingga berarti jumlah anggotanya tak terbatas. Kayak di sini nih. Untuk yang A ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terbatas ya. Berarti NA-nya 5. Kalau yang di sini NA-nya tak hingga. Karena setelah 4, 5, 6 akan ada banyak bilangan berikutnya. Sekarang kita cek nih, mana aja yang termasuk himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Pertama, himpunan nama surat dalam Al-Quran itu termasuk himpunan hingga ya, karena terbatas adalah 114. Untuk himpunan bilangan bulat karena tak terbatas, kita masuk ke himpunan tak hingga. Himpunan nama hari dalam satu minggu terbatas ya, berarti masuknya ke himpunan hingga. Himpunan bilangan bulat kurang dari negatif 5. Nah, berarti bilangan yang lebih kiri dari negatif 5 kan ada banyak ya. Nah, itu kita punya. Yang berikutnya himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima masuknya juga sama kita hingga karena terbatas. Nah, himpunan bilangan cacat lebih dari 8 pun masuknya ke himpunan tak hingga. Kenapa? Karena himpunan cacat lebih dari 8, bilangan yang lebih kanan dari 8 itu lebih banyak. Yang terakhir, himpunan nama hari berlawan dari huruf B itu gak masuk himpunan hingga dan juga gak masuk himpunan tak hingga. Masuknya kemana? Himpunan kosong, karena tidak ada hari yang berawalan dari huruf B. Benin, belasa, babu, gak ada ya. Yang berikutnya, nah selain dengan mendaftarkan anggota, menyatakan sifat anggota himpunan dan notasi pembentuk himpunan, ada satu cara lagi untuk menyajikan himpunan, yaitu dengan diagram Venn. Nah, cara menggambar diagram Venn ini, misal nih, ibu punya S itu semesta ya, ada 1 sampai 8, A-nya 1, 2, 3, 5, B-nya 2, 5, 6, 8. Jadi, menggambar diagram Venn-nya, langkah pertamanya itu adalah dengan membuat persegi panjang dulu, dan dengan S-nya di pojok kiri atas, kemudian buat lingkaran sebagai darah himpunannya, kemudian buat titik untuk tempat anggota himpunannya. Jadi, harus ada titiknya ya. Yang pertama kita tulis adalah angka maksudnya anggota himpunan yang di keduanya ada nih. Nah, di sini nih maksudnya. Maaf. Nah, di sini kan ada angka 2, ada 5. Di sini juga ada 2, ada 5. Berarti itu dulu yang ditulis. Karena 2 dan 5 masuk ke A, masuk juga ke yang berikutnya. Kita tulis yang ada di A, yang belum ketulis tadi, 1 dan 5. 1 dan 5, maaf, 1 dan 3. Di yang B yang belum ketulis adalah mana aja? 6 dan 8. Selain ini, ada bilangan dari S ini yang belum ketulis. Nih, coba cek. 1, 2, 3, 4 belum ya? Mana lagi yang belum? 5, 6, 7, 8. Berarti 4 dan 7 belum masuk nih. Kita tulis simpan di luar. Itu ya. Nah, kita coba. Kita akan menggambar diagram Venn. S-nya ini, A-nya ini, B-nya ini. Nah, kita akan biarkan diagram Venn. Yang pertama, daftar dulu anggota-anggota himpunannya. Yang S mah udah cukup jelas ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, A itu adalah bilangan X. Gimana baca? X, di mana X kurang dari 7 dengan X-nya anggota bilangan prima ya. Berarti ini anggotanya apa aja? 2, 3, berapa lagi? 5 ya. Nah, sekarang kalau yang B, anggotanya apa saja? Bilangan genap yang kurang dari
bilangan genap yang kurang dari 8, berarti ada 2, ada 4, dan juga ada 6. Nah, di sini setelah ini langkah berikutnya adalah cari adakah yang sama anggotanya. Ada ya, di sini ada yang sama anggotanya. Mana? 2. Ini sama nih anggotanya. Kalau sudah, baru kita buat diagram Venn. Baru kita buat diagram Venn-nya. Nah, yang pertama kita bikin dulu persegi panjangnya. Kemudian ada huruf S di pojoknya. Karena ada yang sama anggotanya, kita buat lingkarannya terhubung. Di sini A, di sini B. Nah, di sini yang pertama kita tulis nih, yang sama nih, berarti yang ada di dua-duanya. Kita ganti dulu warnanya ya, biar lebih terlihat. Nah, berarti kita jangan lupa titik ya. Di sini kita tulis angka maaf. Kita tulis angka 2 ya. Nah, terus di sini yang belum kita tulis di sini. Ada 3, ada 5. Bebas nih. Angkanya sebelah mana aja bebas, asal tetap ada di dalam lingkaran. Di sini kita tulis 4, di sini kita tulis 6. Nah, yang belum ketulis kita simpan di luar. Ada apa aja? Ada 1, ada 7, ada 8, ada 9, dan juga 10. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, ada yang namanya himpunan semesta. Yang tadi kan kita ngomongin himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah semua anggota yang ada di dalam himpunan itu termasuk namanya himpunan semesta. Misal, Ibu punya 1, 3, 5, 7. Kemungkinan himpunan semestanya apa aja? Bisa 1, 3, 5, 7, 9. Bisa juga himpunan 10 bilangan asli pertama. Bisa juga angka 1 sampai 100. Asalkan apa? Asalkan di dalamnya ada 1, 3, 5, 7. Asal ada yang ini termasuk himpunan semestanya. Gitu ya. Himpunan bilangan asli, terus himpunan bilangan dari 1 sampai 51. Pokoknya di dalamnya asal ada 1, 3, 5, 7. Yang berikutnya, ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah suatu himpunan. Kalau misalnya jadi himpunan bagian, berarti anggota yang di dalamnya ada di himpunan yang lainnya. Maaf. Jadi misalkan kayak gini nih. Kayak di sini. Ini ada 1, 2, 3 nih di dalamnya. Di sini juga ada 1, 2, 3. Ini namanya berarti ini himpunan bagian dari yang ini gitu. Ini berarti pernyataannya benar. Dan ingat, semua himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Sekarang A, B, C, D, E nih di sini A, B, C, D, E juga. Harusnya benar ya, himpunan bagian, tapi ini malah dicoret. Berarti pernyataannya salah. Ini 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah himpunan bilangan prima katanya. Subset benar ya. Ini 0, 1, 2, 3 adalah bukan himpunan bagian dari bilangan cacah. Salah. Sekarang ini himpunan 0 adalah subset dari K. K-nya itu adalah 1. Benar ya, karena himpunan kosong adalah himpunan bagian untuk himpunan lainnya. Jadi kalau misalkan juga, kalau Ibu punya misalnya Ibu misalnya punya A-nya itu misalnya isinya adalah 1 dan 2, sedangkan yang B-nya isinya adalah 1, 2, 3. Nah, Ibu bisa bilang nih, kalau A itu adalah himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A ada di B. Dan Ibu juga bisa bilang nih, kalau B itu bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena ada anggota A, B yang bukan anggota A. Oke ya. Nah, ada yang namanya himpunan sama, ada yang namanya himpunan ekivalen. Kalau himpunan sama, lambangnya sama dengan. Kalau ekivalen, lambangnya ini nih, yang bergelombang ini. Kalau himpunan sama, cirinya adalah isinya harus sama. Sedangkan ekivalen, cirinya adalah
jumlah anggotanya harus sama. Nah, berarti misal nih ibu punya A, isinya 13579, B-nya 53197, C-nya AIUEO. Berarti ibu bisa bilang bahwa A itu sama dengan B. Kenapa? Karena isi anggotanya sama. Dan ibu bisa bilang bahwa A itu tidak sama dengan C. Kenapa? Karena isi anggotanya berbeda. Tapi ibu bisa bilang bahwa A itu ekivalen dengan C. Kenapa? Karena jumlah anggotanya sama. Na-nya 5, Nc-nya juga 5. Itu ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.